Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak, Sehat semua ya? Ada yang sakit enggak hari ini? Alhamdulillah. sehat Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Tetap semangat ya. Harus selalu Semangat. semangat. Harus ya. Harus selalu semangat. Yang namanya Mapel PJWK itu harus selalu semangat ya. Karena kita selalunya di lapangan ya. Kebanyakan kita di lapangan. Siapa? Sebelum ke materi, marilah kita berdoa dulu. Silakan Dimas, pimpin doa Dimas. Siap. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan olahraga pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa. Ya, Siap, Pak. kemudian saya absen dulu ya. Siap. Dimas, Hadir, Pak. Andi, Siap. Rianto, Siap, Pak. Hadir, Pak. Epul, belum hadir ya, Epul ya? Epul lagi Ganti baju, Pak. Oh, Ganti ganti baju. baju. Oh ya, yaudah, Ganti enggak baju, Pak. apa-apa. Ya, oke. Terima kasih ya. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, sedikit saya tampilkan dulu untuk pengembangan motivasi anak-anakku sekalian. Ya. Sambil diperhatikan ya semuanya ya. Ya, Pak. Lihat, Ya, Pak. diperhatikan. Siap, Pak. And you cast your fears aside, and you know you can't survive. Lihat, perhatikan itu ya. Search within myself, my imagination will disappear. And then a hero comes along, strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you. And you finally see that a hero you. Nah, ya. Sudah melihat video yang saya tayangkan ya semuanya. Sekarang saya tanya, nilai apa yang bisa diambil dan dilihat dari apa yang sudah saya tayangkan barusan? Coba silakan. Spirit, Pak. Tekad. Spirit, tekad, Kemauan. betul. Itu, Pak, mengalahkan yang namanya keterbatasan, Pak. Ya, ada lagi yang lain?
selain Rianto? Udah sama mungkin Pak, itu spiritnya yang sangat luar biasa Pak. Iya, ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan video tadi. Jadi tadi sudah ditayangkan dengan orang yang mempunyai keterbatasan seperti itu pun mereka bisa mempunyai motivasi yang luar biasa, mempunyai prestasi yang luar biasa. Apalagi kalian ya, dengan diberikannya oleh Allah anggota tubuh yang utuh, harusnya bisa lebih dari mereka semua. Itu ya. Intinya dari apa yang sudah tadi saya tampilkan video tersebut, intinya motivasi untuk kita semua ya, bukan hanya untuk kalian tapi untuk Pak Guru juga di sini. Ya, oke. Sebelum lanjut ke materi inti, kita bikin kelompok dulu ya, 2 kelompok. Ya Nanti Pak. Ya, kelompok Pak. 1 nanti Dimas, Rianto, kemudian kelompok 2-nya nanti Andi dengan Epul, ya. Ya, Pak. Nah, oke, nanti kita lihatkan video lagi ya. Siap. Coba nanti diperhatikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar atletik. Materinya adalah lompat jangkit. Pada dasarnya lompat jangkit hampir sama dengan lompat jauh, hanya bedanya ketika kalian melakukan tolakan. Ada hop, ada step, dan ada jump. Hari ini kita belajar bersama teman-teman kalian yang Perhatikan semuanya ya, ini nanti langkah-langkahnya seperti apa. Ya, Pak. Nah, kita. biasanya anak-anak itu taunya hanya lompat jauh ya. Benar. Jadi sekarang kita belajar lompat jangkit. Pengertian lompat jangkit. Lompat jangkit adalah sebuah olahraga track and field melibatkan jalur di lapangan mirip dengan lompat jauh, di mana sang atlet akan melakukan 3 tahapan lompatan, yaitu jingkat, langkah, dan melompat untuk dapat mendarat di bak pasir. Tahapan lompat jangkit: 1. Awalan. 2. Tolakan. 3. Melayang di udara. 4. Mendaratan. Gaya pada lompat jangkit. Secara umum, gaya yang sering digunakan pada olahraga lompat jangkit yaitu 1. Gaya menggantung. 2. Gaya berjalan di udara. Tahap awalan. Fokuskan pandangan ke bagian papan tolakan dan start berlari mulai dari pelan, lalu menambah kecepatan lari, serta mempertahankan kecepatan hingga mendekati papan tolakan. Kurang lebih pada 4 langkah terakhir sebelum tolakan sudah mencapai kecepatan maksimum dan harus konstan dijaga, tidak dikurangi. Sebab pada momen ini akan terjadi peralihan energi dari lari awalan menuju tumpuan atau tolakan sebanyak 3 kali. Tahap tolakan. Tolakan pada waktu berjingkat. Gerakan berjingkat dilakukan dengan cara kaki penolak harus mendarat tepat pada papan tolakan dengan aktif dan siap menendang. Tolakan ke depan atas, jingkat dilakukan secara panjang dan datar. Tolakan pada waktu melangkah. Gerakan melangkah dilakukan dengan cepat, ayunkan paha, kaki bebas ke posisi horizontal. Saat melangkah, posisi bertolak dipertahankan untuk mempersiapkan gerakan lompatan.
Tolakan pada waktu melompat. Lakukan gerakan menolak dengan cepat sambil mengayunkan paha dengan kaki posisi horizontal. Dengan teknik melangkah yang benar, mengangkat lengan ke depan atas, maka akan didapat lompatan yang jauh saat melayang. Tahap melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jangkit mirip dengan gerakan melayang pada lompat jauh, gaya menggantung, maupun gaya berjalan di udara. Yang terpenting adalah tubuh bisa selama mungkin berada di udara agar hasil lompatan semakin jauh. Tahap pendaratan. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki di posisi sejajar dengan tumit yang menjadi bagian pertama menyentuh daratan, di mana kedua tumit berhimpitan untuk menghindari cedera. Julurkan kaki ke depan agar jarak tempuh semakin jauh dan hindari jatuh tertutup di bagian pantat dengan mencondongkan badan ke depan. Kemudian, kedua kaki diteguk pada posisi jongkok dan mengepet agar dapat meredam jatuhnya badan saat menyentuh daratan. Usahakan tetap jaga keseimbangan agar badan tidak jatuh kembali ke titik pendaratan awal. Ya, sekarang tadi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Saya bagi LKPD-nya, Siap. saya share di HP masing-masing ya. Tadi saya sudah memberitahukan bahwasanya masing-masing suruh membawakan handphone. Ya. Silakan dikerjakan. Di situ tertulis ya, apa sih, bagaimana sih teknik dasar? Nah, yang tadi dilihat ya, teknik dasar dalam lompat jangkit itu apa saja? Ya, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, yang sering terjadi pada saat lompat jangkit itu apa? Ya, sepengetahuan kalian saja seperti apa? Coba ya. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan dikerjakan. Nanti ketika sudah, nanti saya tanya satu persatu ya, per kelompoknya masing-masing. Sudah? Ada yang sudah? Rianto sudah belum? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Rianto kelompok 1 ya. Ya, Silakan sama-sama Rianto. saya Jelaskan Ya, tadi yang siap, sudah LKPD tentang teknik dasar dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kalian, oleh siswa. Baik, Pak. Silakan. Baik, Ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya di kelompok 1 dengan anggota saya, Rianto dan Dimas, terkait dengan teknik dasar lompat jangkit. Ya. Nah, yang pertama tadi setelah kita berembuk, yang pertama adalah awalan. Awalan yaitu dilakukan dengan lari cepat. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah tolakan atau tumpuan. Nah, tumpuan di sini berbeda dengan lompat jauh. Kalau lompat jauh adalah tumpuannya menggunakan satu kali tumpuan. Nah, pada saat lompat jangkit tadi setelah nonton dengan Dimas, jadi tolakannya ada 3 kali tolakan. Ya. Yang pertama adalah jingkat 1 kali setelah awalan, kemudian dibalok tumpu di papan tumpuan ya tadi ya. Iya, Dimas betul. ya, Dimas ya. Nah, Ya, kemudian ya. menolak, misalkan kaki kiri tadi ketika dilihat, kemudian mendarat kaki kiri, disingkat sekali. Kemudian yang kedua baru ganti kaki, baru kanan ya tadi ya. Kanan, kemudian yang ketiga baru nih dua-duanya mendarat. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yaitu pada saat melakukan awalan, kemudian tolakan dan jingkat. Nah ini harusnya jingkat tetapi malah bablas ini biasanya. Nih yang saya lakukan itu Pak, yang sering saya praktekkan gitu Pak, begitu lari awalan terus mau menolak, nah ini bukan jingkat, tapi malah lari terus bablas Pak sampai mentok tembok Pak. Sampai mentok tembok ya. Oh iya, iya. Begitu Pak, terima kasih Pak. Oh ya, Kemudian, ya, terima kasih.
dengan kelompok 1 dengan anggota saya dan Dimas. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rianto, Dimas ya, sudah bagus sekali ini Ya, ya. Pak. Pengamatannya yang luar biasa, bagus, Ya. sangat baik. Coba di kelompok 2 ada Andi dan Epul, silakan. Sama Pak, saya punya Varianto. Sama ya. Samanya seperti Iya, apa Pak sama. Andi? Andi, Ya, samanya sama seperti dari apa? awalan, Mm-mm. tolakan, melayang dan mendarat. Kemudian kesalahannya sering terjadi kayak gitu ketika antara tolakan ketika mau menolak itu kadang posisinya gerakan kakinya salah kayak gitu, Pak. Iya. Jadi intinya pada saat tumpuan dan tolakan yang salah ya. Iya. Iya, oke. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan apa yang sudah saya tampilkan dan sudah kalian presentasikan hasilnya, pengamatannya, bahwasanya betul apa yang tadi dikatakan Rianto maupun yang lainnya, bahwasanya pada saat pelaksanaan teknik dasar lompat jangkit itu banyak terjadi kesalahan di gerakan jingkat dan stepnya, ya. Karena perlu diketahui bahwasanya lompat jangkit itu bisa dikatakan dengan gerakan triple jump. Ya, gerakan triple jump. Jadi hop, step, jump. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Rianto betul ya. Kadang-kadang anak lari, kalian lari karena mungkin ragu-ragu atau mungkin bahasanya apa, kagok ya. Nah, Ya, Pak. akhirnya harusnya yang jingkat 2 kali, akhirnya hanya kanan kiri langsung lompat gitu ya. Harusnya kan jingkatnya jingkat ganti langkah Ya. baru pendaratan ya, baru step baru pendaratan seperti itu. Susah itu, Pak, susah, Pak. Ya, memang ini yang memang susah karena jarang sekali mungkin di masa-masa kalian sekolah dulu diajarkan materi lompat jangkit ya. Iya, Pak. Hanya Betul, Pak. diajarkan materi Baru kali lompat ini, Pak, saya jauh. diajar, Pak. Iya. Jauh. Baru Lompat kali ini jauh. saya Nah, jangkit, Pak. sebetulnya ada teknik-teknik yang memang bisa dilaksanakan tanpa kita langsung praktek langsung di lapangan, Pak. Anak-anakku sekalian ya. Jadi Pak Guru udah bikin video ya terkait dengan bagaimana sih cara biar kalian itu bisa melakukan gerakan teknik dasar hop, step, dan jump tersebut. Ya. Nanti Pak Guru tampilkan videonya. Sebelum Pak Guru tampilkan videonya, Pak Guru beri waktu 2 menit untuk membuat bentuk bulat 2 biji, segitiga 1 biji, dan bintang 1 biji. Ya, silakan Ya, Pak. dibuat 2 dulu. menit ya, Pak, 2 menit ya. 2 menit ya. Pakai kertas HVS juga boleh. Silakan, yang penting bentuknya bulat, ada 2, bentuk segitiga ada 1, dan bentuk bintang ada 1. Silakan. Ya, siap, Pak. Enggak, Pak. Ya, Pak. Ini bikin dulu ya, Pak. Ya, silakan Andi. Apple sudah bikin? Sakit perut Lagi, mungkin, Prof. Pak. Sama Pak Tadi katanya Adi. sakit perut, Pak. Oh, sakit perut ya. Iya, tadi katanya sakit perut. Oh, sakit perut. Habis makan apa, Apple? Kok sakit perut? Makan durian sama cangkangnya. Oh, durian sama cangkangnya. Ya. Besok jangan sama cangkangnya ya, Pak. Ya, Pul ya. Ya maaf Pak. Sama pohonnya. Andi sudah buat? Sudah? Udah nih. Bulat, segitiga, sama bintang. Iya. Rianto, Dimas sudah? Kalau Bentar, Pak. segitiganya diganti kotak nggak apa-apa ya, Pak? Ya, anggap aja itu segitiga gitu Iya. aja. Dimiringin kan jadi segitiga, dimiringin. Yoi. Nah, gitu ya. Mahal. Oke, Apa? ya. Sudah semua ya? Nah, Bul-bul kotak, ketika Pak. sudah semua. Sudah. Nah, kira-kira fungsinya itu untuk apa sih? Ketika saya menyuruh kalian membuat bulat-bulat, segitiga dan bintang, fungsinya untuk apa? Belum Ada yang tahu, tahu? Pak.
Untuk main itu Pak. Untuk tahapan gerak Pak. Untuk tahapan gerak-gerak yang bagaimana, Dimas? Mungkin gerak awalan. Gimana? Gerak apa? Gerak awalan Oh, gerak mungkin. awalan. Ya. Ya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan Dimas, bahwasanya ini apa yang sudah kalian buat itu adalah untuk tahap awalan gerak ya, tahap awalan ya. Nanti saya contohkan, saya perlihatkan video kembali bagaimana cara penggunaannya ya dalam melakukan gerakan lompat jangkit. Nah, bulat-bulat segitiga bintang itu bisa diartikan juga bul-bul setang ya. Jadi bul-bul setang itu bulat-bulat segitiga bintang ya. Jadi yang pertama adalah bulat itu untuk singkat ya. Singkat 2 kali berarti kan bulat-bulat ya. Nah, gunakanlah kaki yang paling Kuat, apa? Pak. Paling kuat. Betul ya. Kuat ya, Pak? Untuk singkat itu harus menggunakan kaki yang paling terkuat oleh Kuat. kalian. Ya, bulatnya untuk singkat, kemudian segitiganya untuk step. Ya, kemudian yang bintang untuk jam dan pendaratan ya. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan video cara melakukannya ya. Cara bermainnya seperti Ah. apa. Oh, nggak ada suaranya ya Pak ya? Oh, suaranya hilang, Pak. Nah, perhatikan ya, dengan bulu-bulu setang ini ya, cara melakukan teknik lompat jangkit itu tidak selalunya harus dilakukan di lapangan yang sesungguhnya. Bisa dilakukan di ruangan, kemudian di dalam kelas ataupun di aula, ya. Nggak ada suaranya ya Pak. Ada suaranya. Oke, saya jelaskan sambil suaranya ya, biar ada suaranya ya. Ya, perhatikan, itu saya sudah pegang yang namanya bulat-bulat segitiga bintang ya. Nah, tadi yang saya contohkan tadi, saya katakan bahwasanya untuk bulat-bulat itu untuk gerakan singkat. Ya, gerakan singkat. Kemudian nah ini untuk singkat ini ya, untuk singkat. Jadi, nah, saya segitiga ya. Kemudian jamnya adalah bintang. Bintang ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, lihat di video ini ya. Nah, bulat itu adalah untuk singkat. Singkat yang pertama. Nah, singkat yang pertama. Gunakanlah kaki yang terkuat ya. Nah, perhatikan ya, ini. Nah, ini hop yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga singkat yang pertama, singkat kembali. Kemudian segitiganya. Nah, ditaruh di sebelah kiri ya. Jangan ditaruh di atas dari kaki kanan. Nanti jadinya enggak hop step jam ya, tapi hop 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 jam ya.
Seperti itu. Oh iya. Kemudian, nah di bintangnya itu untuk pendaratan, ya. Seperti itu. Sekali lagi, ya kita lihat videonya di sini. Tadi pertama adalah jingkat yang pertama, hop yang pertama. Hop, jingkat kembali, kemudian step. Nah, itu ya. Oke. Ya, Susah ya Pak ya itu ya. gampang kan? Gampang. Itu Kurang lebih sulit terbiasa lagi. mungkin. Nah, itu lebih sulit lagi kalau kalian melakukan kegiatan yang sesungguhnya. Ya, itu hanya untuk melatih awalan saja, yaitu hop, step, jamnya. Nah, sekarang saya kasih tugas masing-masing kelompok, silakan mencoba. Ya, tadi sudah membuat bul-bul setangnya, medianya kalian buat sudah apa yang tadi saya contohkan. Silakan sekarang dipraktekkan masing-masing kelompok. Silakan semuanya. Kelompoknya masih ajak ya Pak ya? Kelompoknya apa sudah ganti Pak? Ajak ya? Sama yang seperti Ah, tadi. siap, Pak. Silakan. Nah, Ya, yuk praktek dulu ya. ya silakan. Ingat, yang namanya jingkat adalah Bulatnya untuk apa gunakan tadi Pak? Hop ya Pak? bulatnya itu untuk hop, jingkat ya. Hop. Jadi gunakan kaki terkuat ya. Pak. Ini Silakan. saya kecil banget itu nggak apa-apa Pak. Ini Nggak apa-apa. Yang penting ada medianya, nggak apa-apa. Nah, nih, Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tiga ya Pak. Bintang. Ya, Yuk, dulu ya. silakan. Nah, itu Dimas bagus sih tadi itu. Udah bagus itu, udah bisa itu. Dimas itu bagus. Coba yang lain. Tuh kelompok 1 udah bisa itu, bagus itu. Coba kelompok 2, Andi sama Apple coba. Nah, ya. Lagi silakan. Nah, itu malah Apple kayak pocong itu. Sudah? Sudah dilakukan? Udah Pak. Sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang saya tanya, sulit nggak? Ya. Ada kesulitan nggak dalam melaksanakan hop step Tidak Pak, jam? tidak. Enggak Pak. Ada Pak. Ada di bagian mana sulitnya? Pak, saya mau tanya Pak. Iya, gimana, Dimas? Maksudnya kalau dalam kan kita tadi media ya Pak ya, maksudnya kita masih menerka-nerka gitu untuk Iya. untuk proses yang bagus itu awalannya pas hop itu langkahnya besar atau gimana ya Pak? Panjang, langkahnya panjang. langkahnya Iya, panjang. panjang. Jadi semua Iya. hop itu langkahnya panjang ya Pak ya? Iya, panjang. Panjang. Oke Pak. Siap. Ya, tapi panjang pun kita harus mengukur kekuatan kaki dan jarak. Jangan asal panjang, nanti ketika sudah mungkin Dimas itu langkahnya panjang dan bagus untuk jingkatnya, akhirnya bablas nggak sampai ke batas dari tumpuan, balok tumpuan seperti itu ya. Jadi Siap, Pak. dikira-kira antara awalan lari cepat dan jingkatnya itu kira-kira diukur. Ya, kira-kira oh batas tumpuannya di sebelah sini. Jadi saya paling enggak untuk jingkatnya itu harus berapa meter, 1 meter kah, 1,5 meter atau 2 meter seperti itu ya. Yang lain silakan. Untuk yang dinilai apanya nih Pak? Pas lompat jangkit ini Pak, triple jump ini Pak. Nah, Apakah- kalau sekarang untuk sementara yang dinilai, saya bukan menilai jauhnya. Ya. Iya Pak. Bukan menilai jauhnya karena kalian itu bukan atlet. Kalau atlet itu jauhnya, tapi saya menilai adalah teknik dasarnya. Itu sudah baik, sudah benar atau belum, atau kurang ya. Yang saya nilai di situ. Ya, nanti apakah betul dalam langkah stepnya,
ataukah ketika step nanti langsung ke jam, ataukah nanti dari jingkat langsung ke jam, kan bukan ke jam jahat ya, maksudnya ke jam itu jam lompat maksudnya, bukan ke jam jahat, bukan ya. Terkadang tadi awal yang dikatakan Rianto itu betul ya. Ketika sudah lari cepat, ketika kita melaksanakan singkatnya, di pelaksana hopnya, itu kalian melakukan Pak, biasanya Pak, bablas. kesalahan bablas sampai bak lompatnya ya. Dari singkatnya Pak, tapi lari Nah, terus nggak ada Pak. singkatnya, lari terus. Biasanya karena apa? Karena tadi mungkin perhitungannya yang kurang pas. Memang sulit untuk satu kali pertemuan hari ini, mungkin belum bisa yang namanya kalian melakukan, bukan belum bisa, mungkin sudah bisa tapi belum maksimal. Ya, belum maksimal untuk melaksanakan gerakan teknik dalam lompat jangkit. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Dari terkait dengan materi lompat jangkit. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ada lagi Kita nggak? praktek, Pak. Oke ya. Ini Nah, praktek, Pak. saya anggap kalian tadi sudah bisa ya apa yang tadi saya jelaskan di gerakan bulu-bulu setangnya ya. Nanti kita praktekkan di lapangan yang sesungguhnya. Ya, jadi mulai awalan ada berapa? Ada berapa awalan? Yang pertama untuk lompat jangkit ada lari ya. Lari Oh, cepat. ada. Nah, Cepat, jadi Pak. yang namanya lompat jangkit itu harus larinya lari Lari, Pak. lari sprint ya, Oh, lari lari sprint ya. Jangan ketika mau lompat malah kita jalan kaki ya. Jadi semakin menuju ke pada saat hop itu larinya harus semakin kencang. Untuk apa, Dipercepat, Pak, Andi? dipercepat. Dipercepat kenapa? Kok dipercepat? Mendapatkan dorongan ke depan, Pak. Mendapatkan dorongan ke Kalau depan. Kemudian Epul apa tadi? Pak Adi bisa loncat nggak? Bisa Nah, dong. Iya Ya. ya. Jadi yang namanya Sur, Pak. awalan itu kenapa kok kita menggunakan sprint tidak jalan kaki? Karena dalam perlombaan ataupun dalam ujian yang dinilai itu adalah Jauhnya, Pak. jauhnya. Bagaimana kita bisa melompat jauh agar tolakan kita jauh dengan cara apa? Tadi awalan sprint. Supaya apa? Kita mendapat dorongan lebih cepat, lebih jauh seperti itu ya. Oke, sekarang ke lapangan. Ya, Ya, ke lapangan Pak. umumnya. Yuk. Ke lapangan. Kelompoknya masih sama ya? Kelompoknya masih sama. Siap. Lari apa jalan ini, Pak, ke lapangannya, Pak? Lari dong. Oh, siap, Pak. Heeh. Udah, Pak? Oke, ya, kumpul dulu semuanya, kumpul. Sebelum kita ke materi yang sesungguhnya, materi lompat yang sesungguhnya, sebaiknya kita pemanasan dulu, ya. Pemanasan Ya, Pak. dulu. Kita pemanasan dulu Siap. sesuai kebutuhan, ya. Kita Ya, Pak. langkahnya di kaki, berarti kita diperbanyak dikuatkan di Oke. kaki. Silakan yang mau memimpin, Andi, pimpin Andi. Siap. Oke, ya, sudah. Pak. Ya, terima kasih. Ya, Kemudian, Pak. nah, sekarang kita coba dengan teknik yang tadi saya ajarkan, bubuk setang tapi di lapangan sesungguhnya. Yuk, kelompok satu dulu, silakan. Coba. Ya, Pak. Ya. Ya, bagus. Dimas. Ya, bagus. Andi. Ya, bagus. Epul. Ya, bagus. Oke, ya. Alhamdulillah dengan adanya bulu-bulu setang ini kalian sudah bisa mempraktekkan Lompat jangkit, Pak. teknik lompat jangkit, Jangkit, yaitu Pak. hop, step, jump atau triple Jump. jump. Ya, seperti itulah ya. Hari ini kita belajar itu, alhamdulillah kalian sudah memahami, sudah mengerti bagaimana langkah-langkah
dalam melaksanakan teknik lompat jangkit yang baik dan benar. Betul. Ya, benar. Nanti kita untuk penilaiannya saya sudah nilai ya dari tadi yang kalian lakukan tekniknya ya, karena tadi saya katakan adalah saya tidak menilai jauhnya, tapi teknik dasarnya sudah baik atau belum. Nah, untuk itu sebelum kita tutup ya, saya tanya dulu, silakan hari ini apa sih yang kita pelajari? Dari awal tadi kita melihat video sampai kita praktek nyata di lapangan lompat jauh, lompat jangkit, apa sih? Saya Pak, saya Ya, silakan. Pak terkait tadi yang dipelajari, yang pertama adalah kalau kemarin-kemarin saya tahunya hanya lompat jauh Pak, tapi dengan hari ini saya belajar ternyata ada kegiatan lain Pak di nomor lompat jauh, yaitu triple jump Pak. Oh iya, ya bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Langkah-langkah. Oh, langkah-langkahnya. Oke ya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Rianto ya. Kebanyakan anak-anak itu belum tahu yang namanya lompat jangkit karena mungkin belum diajarkan di sekolah sebelumnya ya, di waktu SMP maupun di SD bahkan nggak mungkin ya hanya lompat jauh. Itulah ya, itu yang namanya lompat jangkit ya. Jadi apa yang sudah tadi saya sampaikan, apa yang sudah tadi saya praktekkan dan kalian contohkan, mudah-mudahan sebagai pengetahuan kalian bahwasanya lompat itu bukan hanya lompat tinggi dan lompat jauh, tapi ada lompat jangkit, yaitu hop, step, dan jump. Ya, oke. Untuk sebelum mengakhiri, silakan sekarang gantian Andi pimpin doa penutup nih. Mari untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Kita ketemu lagi minggu depan. Materinya nanti saya sampaikan di grup ya. Untuk minggu depan kita nanti saya sampaikan di grup. Untuk tugasnya nanti juga saya sampaikan di grup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.